kemudian saling tolong menolong. Orang mukmin ini wabasyiril mukmin, maka berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman. Kabar gembiranya bahwa kemenangan itu dekat sekali. Kemudian ayat ke-14, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Jadi Allah berfirman, wahai orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Jadi kita ini diperintahkan sama Allah, ini adalah perintah, tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh diribu. Apa perintah Allah? Jadilah kita semua yang hadir ataupun yang tidak, yaitu orang beriman, untuk menjadi penolong Allah. Apa maksudnya Allah butuh pertolongan? Bukan, Allah tidak butuh pertolongan kita, tapi justru kita yang butuh dengan Allah. Supaya dekat dengan Allah, maka caranya adalah mengagungkan syiar-syiar syariat Allah. Ini adalah cara menolong Allah. Kita dalam majelis ilmu ini, suara ini mungkin terdengar sampai luar. Ini adalah syiar bagi siapa yang mendengar, supaya sampai ayat-ayat Allah ini ke telinga-telinga hambanya, sampai kemudian masuk ke hatinya. Nah, ini kita sedang menolong agama Allah. Intan suluwaha yang suruh. Kalau kalian menolong Allah, ini firman Allah di dalam surat Muhammad. Kalau kalian menolong Allah, niscaya Allah menolong kalian. Intan suluwaha yang suruh. Kalau kita menolong Allah, Allah akan menolong kita. Maksudnya, jadi tolong saja Allah. Maknanya menolong Allah ini bagaimana? Berkasih sayang sesama hamba Allah, sesama mukmin. Kemudian berkasih sayang kepada Rasulnya. Kemudian berkasih sayang dengan semua pokoknya yang berkaitan dengan syariat Allah itu kita jalankan. Itu cara menolong Allah. Tidak perlu takut, tidak perlu kemudian sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena ini adalah syiar. Sebagaimana berkata Nabi Isa alaihissalam kepada murid-muridnya atau pada pengikutnya yang disebut hawari, penolongnya. Man ansor ilallah, siapa yang menjadi penolong aku kepada Allah? Maka siapa yang termasuk kelompokku yang kemudian menolong Allah? Nah, mereka menjawab, nahnu ansorullah. Maka disebut dengan Nasrani. Nasrani itu asal katanya ini penolong. Nasrani, Nasor yang suruh. Dari kata bahasa Arab Nasor yang suruh itu adalah menolong. Nasrani itu berarti kelompok yang menolong Allah di masa Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi mereka bersepakat, wahai Isa, kami semua akan menolongmu, menolong Allah. Nah, itu yang disampaikan Nabi Isa kepada pengikutnya. Sama Rasulullah juga kepada kita, siapa yang menjadi penolong Allah dari umatku? Nah, kita harus menjawab, kami semua ya Rasulullah siap menolong Allah bersamaku. Fa'amana ta'ifatun min Bani Israil. Maka pada waktu itu setelah Nabi Isa berkata, ayo siapa yang siap menolong Allah? Di antara mereka mengatakan, kami yang siap menolongmu ya wahai Nabi Isa untuk Allah. Nah, tapi di antara mereka ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman dari Bani Israel ini. Jadi yang beriman, sungguh-sungguh beriman, itu nanti ikut menjadi pengikutnya Nabi Isa. Sedangkan yang tidak beriman, mereka melenceng juga. Kemudian fa'ayyadna alladziina aamanu 'ala aduwwihim fa'asbahu dhahirin. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang mukmin, bisa mengalahkan orang-orang kafir, lalu mereka menjadi orang-orang yang munafik. Nah, jadi penolong-penolong Allah niku pasti menang di sisi Allah. Mungkin kalau terjadi pertempuran, peperangan, orang mukmin kalah, bukan kalah, tapi menjadi syuhada, mereka menang.
Dunia itu penuh dengan kemewahan. Yang kemewahan ini bisa jadi seorang yang beriman itu menjual keimanannya dengan kemewahan dunia. Maka penting sekali kita menguatkan keimanan kita, keislaman kita, supaya tidak dibeli orang lain, tapi supaya yang beli hanya Allah. Bagaimana cara orang lain membeli iman kita? Gampang kan? Berapa banyak orang-orang yang karena diiming-iming untuk mendapatkan harta tertentu, kemudian disuruh menikah dengan beda agama. Ini juga sama dengan menjual iman. Kalau keimanannya pindah, terus saya tinggalkan Islam, saya nanti diberi kekayaan sekian-sekian, tapi harus beda agama. Nah, ini sama dengan menjual keimanan. Ada juga yang karena jabatan, seperti Korun. Korun awalnya beriman kepada Allah, lalu kemudian lama-lama kaya tidak mau berzakat, sehingga orang mukminnya itu memusuhi, sering mengingatkan, panas telinganya Fir'aun, Korun, akhirnya dia pindah agama. Gara-gara diiming-iming untuk menjadi gubernur jabatan. Ada seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan para penolong Allah kemudian menyelisih jauh sehingga tidak menjadi penolong. Nah, tinggal manusia mau atau tidak ketika sudah menyatakan saya siap menolong oleh Allah. Maka harus dikuatkan, dikokohkan keimanan ini supaya siap sedia selalu menolong syiar agama Allah. Kalau Ibu ada yang mau disampaikan? Ada mau ditanyakan? Biolog? Sholat? Oh, sholat tasbih. Apa sholat tasbih? Hadisnya menyebutkan yang artinya setidaknya umatku melakukan sholat tasbih seumur hidup sekali. Kalau bisa 1 tahun sekali, kalau bisa 1 bulan sekali, kalau bisa seminggu sekali. Jadi sholat tasbih itu ada, setidaknya seumur hidup lakukan sekali. Nah, bagaimana cara sholat tasbih? Seperti sholat biasa 2 rakaat, tapi diperbanyak menyebut tasbih. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi, subhanallah. Ada yang menyebut subhanallah berkali-kali. Jadi Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian tasbih dengan sebanyak-banyak tasbih. Kemudian Allahu Akbar, setelah baca doa tasbih dengan sebanyak-banyak tasbih. Jadi nggak perlu dihitung. Betul usah dihitung, pintar, pakai dengan doa tasbih. Betul usah dihitung. Apa yang pakai digital sudah berapa tadi? Jadi betul usah sebanyak-banyaknya saja. Iktidal sami Allahu liman hamidah, setelah baca doa iktidal tasbih. Kemudian sampai selesai menonton tasbih. Ini konten syariatnya, tapi sunnah niku kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan Nggak apa-apa. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Pun sampai mengedepankan yang sunnah, tapi wajibnya hilang. Contoh, mandi kalau sholat tahajud, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sholat tahajud. Dan nonton sholat isya itu tidur. Bangun-bangun jam 12, kira kayaknya jam 2 tidur lagi. Alarm dibangunkan jam 2. Alhamdulillah jam 2 sholat tahajud. Oh, Akbar 11 rakaat, salam setengah 4. Lama nih belum subuh. Sunnah Nabi berbaring. Itu bapak. Subuh lewat. Bangun jam 6. Ini yang bernangsal mendahulukan sunnah, tapi fardunya hilang. Ini bernangsal. Kenapa? Karena pahala sholat fardu itu lebih tinggi, lebih besar, lebih mulia daripada yang sunnah.
yang biasa saja yang kita lakukan pada umumnya sunnah-sunnah qobliyah tadi itu sudah cukup. Jadi fadilahnya apa sholat tasbih? Ini kok setidaknya seumur hidup sekali saja. Benar-benar keutamaan yang lain. Jadi intinya supaya bertasbih kepada Allah seperti itu. Apa? Oh betul-betul suratnya bebas. Dengan surat Al-Mawar, Al-Ikhlas boleh, Al-Anas boleh, surat khusus teman-teman. Intinya bertasbih saja. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Oke. Mau sholat berjamaah boleh, mau sendiri juga boleh. Oke, barangkali itu yang bisa kita pelajari untuk sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita berdoa dengan awali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu ala Rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi'u wa yafi'u nasihat ya rabbal alamin. Ya rabbil jalali wa wasi'il wa rasulullah. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru kami, dosa murid-murid kami, dosa generasi kami ya Allah, dosa kaum muslimin muslimat, baik yang sudah meninggal maupun yang belum ya Allah, yang masih di dunia ini ya Allah. Berikanlah kepada kami memudahkan segala urusan, berikanlah kepada kami rizki yang halal dan thayyib, rizki yang baik ya Allah dari Engkau ya Allah. Berikanlah kepada kami kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, tahajud kami, salat sunat kami semuanya ya Allah. Terimalah amal saleh di sisi Engkau ya Allah. Semua perbuatan kami ya Allah, jadikanlah bekal bagi kami menghadap Engkau ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wafatkanlah kami semua dan orang mukmin Engkau yakini mereka mukmin ya Allah, semuanya husnul khatimah, khususnya jamaah yang ada di masjid ini ya Allah, semuanya husnul khatimah ya Allah. Masukkanlah kami semua dan orang mukmin ke dalam surga Engkau ya Allah. Tanpa hisab kami amin ya rabbal alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.